Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah tampil ya. Ini definisi Ya, teori antrian. Teori antrian itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A.K. Erlang. Definisi dari teori antrian itu teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Ini contoh sistem antrian, ini studi kasus ya, ada nasabah bank menunggu pelayanan di teller atau customer service. Ini contoh yang pertama tentang bank. Yang kedua, pelanggan menunggu pelayanan di kasir, baik pelanggan di toko atau di tempat-tempat pelayanan yang lain. Tiga, mahasiswa menunggu konsultasi dengan pembimbing. Ini juga masuk sistem antrian. Proses antrian nanti bisa dihitung juga. Mahasiswa menunggu registrasi dan pembayaran SPP. Penumpang kereta api menunggu pelayanan loket penjualan karcis. Pengendara kendaraan menunggu pengisian bahan bakar. Terus beberapa produk atau komponen menunggu diselesaikan dan lain sebagainya. Ini banyak contohnya tentang sistem antrian. Ini juga hampir sama dengan tugas kita yang sebelumnya tentang Markov chain itu ya. Ada antriannya juga di situ. Terus ini struktur model antrian. Ini yang pertama, garis tunggu atau sering disebut dengan antrian atau queue. Kedua, fasilitas pelayanan. Ini ada gambarnya ya. Yang pertama, pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Terus ini garis tunggu atau antriannya. Terus yang ini fasilitas pelayanannya. Setelah itu pelanggan keluar dari sistem antrian. Ini struktur sistemnya tidak jauh kayak ini. Jadi ada yang single, nanti ada yang multiple, ada yang satu antrian garis tunggunya, ada yang dua garis tunggu, ada yang fasilitasnya cuma satu, ada yang fasilitasnya lebih dari satu. Ini bermacam-macam nanti. Nah ini desain sistem antrian. Itu yang pertama single channel, single phase, satu server, satu tahap, yaitu sistem antrian satu jalur pelayanan dengan satu tahapan pelayanan. Ini adalah single channelnya, satu tahap sistem antriannya. Terus fasilitasnya atau pelayanannya ini cuma satu, ini single namanya, phase ya. Fase-fase pelayanan itu dikatakan fase ini. Terus kalau cuma satu berarti single, kalau lebih dari satu nanti ada di slide selanjutnya. Begitu juga dengan channelnya. Channel ini pelayanannya, apa antriannya. Channel ini antriannya. Kalau antriannya cuma satu berarti single. Kalau lebih dari satu nanti dibahas di slide selanjutnya. Jadi ini single channel, contohnya single channel dan single phase, satu antrian dan juga satu jalur pelayanan. Yang nomor dua, single channel multiple phase. Nah, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, channel ini adalah antriannya, terus fase ini adalah pelayanannya atau fasilitas pelayanannya. Ini ada yang pertama, terus ada yang kedua. Jadi ada pelanggan yang mengantri harus melakukan pelayanan yang pertama, terus selanjutnya melakukan pelayanan yang kedua. Seperti kita ada di antriannya bikin apa, memperpanjang PPKB atau memperpanjang STNK itu eh, fasilitasnya itu tidak hanya satu tapi bertumpuk-tumpuk. Harus datang ke ini dulu, terus harus datang ke ini dulu, terus harus datang ke ini dulu. Nah, itu namanya multiple phase. Jadi fase pelayanannya itu tidak satu atau lebih dari satu. Yang nomor tiga ini multiple channel single phase, banyak server satu tahap, yaitu sistem antrian yang memiliki dua atau lebih jalur pelayanan dengan satu tahapan. Ini gambarnya seperti ini, ada antriannya, terus ini fasilitas pelayanannya, terus fasilitas yang kedua. Jadi multi channel ini antrinya cuma apa, antrinya satu tapi dia bisa memilih gitu loh, bisa memilih yang ini atau bisa memilih yang ini namanya multiple channel. Single phase ini fasenya cuma satu di sini nanti ya, jadi bisa antriannya penuh, apa pelanggan A umpamanya ini memilih
memilih yang kasir A namanya atau memilih yang kasir B. Gampangannya di kasir lah gitu ya. Antriannya cuma satu, terus fasilitas pelayanannya banyak gitu. Jadi tinggal memilih mana yang mereka sukai dari pelanggan-pelanggan itu. Ini multiple channel. Antriannya ini bisa memilih yang mana. Tapi fasenya itu cuma satu. Pembayaran lah istilahnya. Nah, terus yang nomor 4 multiple channel, multiple phase. Ini banyak server, banyak tahap, banyak antrian dan juga banyak fase. Sistem antrian memiliki 2 atau lebih jalur dan tahapan pelayanan. Terus tadi itu antriannya itu lebih dari satu dan juga fasenya juga lebih dari satu. Antriannya ini bisa memilih nanti, terus pelayanannya nanti ini di sini ini lebih dari satu gitu loh. Kalau antriannya satu berarti single, kalau antriannya lebih dari satu itu multiple, kalau fase-fasenya itu lebih dari satu itu multiple fase, multiple phase. Kalau fasenya itu cuma satu itu single phase. Ini contohnya antrian yang ada di sini, ini multiple channelnya di sini. Jadi memilih yang mana gitu kan? Jenis satu ini sama-sama jenisnya. Tinggal memilih. Terus setelah itu multiple phase-nya itu di sini nanti ya. Nah, fase-fasenya ada di sini nanti, ada 2. Ini juga bisa memilih ke sini, terserah ini nanti. Multiple phase-nya, fase-fasenya ada di sini. Fase-fase antriannya ada di sini. Itu multiple channel, multiple phase. Terus ini contoh sistem antrian. Yang pertama ini sistem lapangan terbang. Ini antriannya pesawat menunggu di landasan. Fasilitasnya ini landasan pacu. Ada sistem bank. Ini antriannya itu berupa nasabah, fasilitasnya itu kasir. Pencucian mobil, ini antriannya itu berupa mobil, fasilitasnya atau pelayanannya itu tempat pencucian mobil. Dan juga selanjutnya ini ada perpustakaan, ada registrasi mahasiswa, ada schedule sidang pengadilan. Ini nanti bisa dihitung semua ini nanti dengan rumus sistem antrian. Nah, ini prosedur antriannya. Yang pertama, tentukan sistem antrian yang harus dipelajari. Terus nomor 2, tentukan model antrian yang cocok. Terus 3, gunakan formula matematik atau metode simulasi untuk menganalisa model antrian. Ini komponen-komponennya. Ini yang pertama populasi masukan. Ini dihitung populasi masukannya setiap detik itu berapa, atau setiap menit itu berapa, atau setiap jam itu berapa, atau setiap hari itu berapa. Terserah nanti. Variabelnya itu menyesuaikan saja. Terus distribusi kedatangan juga variabelnya nanti menyesuaikan dengan keadaan yang akan dicari. Disiplin pelayanan juga, fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan tadi itu tentang single channel dan multiple channel. Terus distribusi pelayanan. Distribusi pelayanan itu berapa lama, berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Berapa lama setiap pelanggan dapat dilayani. Terus kapasitas sistem pelayanan. Yang terakhir karakteristik sistem lainnya. Ini notasi-notasi dalam sistem antrian. Ini rumus-rumusnya berkaitan dengan rumus nanti ya. Ini N, ini jumlah pelanggan dalam sistem. Terus ini ada lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Terus ini 1 per lambda, waktu rata-rata antar kedatangan. Ini variabel-variabel nanti yang dimasukkan ke dalam persamaan rumus di bawah ini. Nah, ini ada 6 persamaan rumus ya. Nah, ini bisa dijelaskan oleh Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari penjelasan Pak Khozin ya. Mungkin kembali ke slide sebelumnya Pak Khozin untuk notasinya. Nah, ini ada beberapa notasi ya yang tadi itu ada yang terlewat, ada P0 itu kemungkinan tidak ada pelanggan dalam sistem, kemudian PN itu kemungkinan kepastian ada berapa pelanggan dalam sistem.
Kemudian ini ada beberapa eh, lambang itu kalau di dalam referensi yang lain itu biasanya untuk memperjelas saja. Kalau yang jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem itu biasanya LS ya, L sistem itu biasanya. Kalau L yang LQ itu LQ, jadi jumlah pelanggan dalam antrian. Jadi yang W juga demikian untuk mengukur waktu itu ada WS dan juga WG. Jadi di semacam diperjelas kalau untuk mengukur yang di dalam sistem ada WS-nya, kemudian kalau untuk yang di dalam antrian itu ada Q-nya. Seperti itu. Kemudian ada waktu rata-rata pelayanan 1/mu dan waktu rata-rata antar kedatangan itu 1/. Kemudian S ini jumlah fasilitas pelayanan. Lanjut, Pak Hasin. Nah, ini adalah persamaan, jadi ini kurang lengkap tadi ya. Ini untuk persamaan single model. Jadi untuk yang jumlah fasilitasnya cuma satu seperti itu. Jadi yang pertama untuk mengukur probabilitasnya, P-nya, apa namanya, intervensi untuk pelayanannya itu. Kemudian lambda per mu. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada PN sama dengan PN dalam kurung 1 min P. Kemudian ada L itu mengukur tadi jumlah kedatangan itu. Kemudian ada mengukur untuk waktu. Jadi ini untuk waktu dalam sistem, ini untuk waktu dalam queue. Lanjut Pak Husin. Nah ini untuk contohnya eh, di dalam menghitung MM1 atau single channel ya. Single channel masih MM1. Jadi ada PT CIRD mengoperasikan satu buah pompa. Ini terlihat pompanya cuma satu, bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi position yaitu 20 jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut MM1 atau single model, hitunglah yang pertama tingkat intensitasnya kegunaan yaitu P. Kemudian yang kedua jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, yang ketiga jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Kemudian yang keempat waktu dalam sistem, waktu menunggu dalam sistem, yang kelima waktu menunggu dalam antrian. Lanjut Pak Usin. Nah, ini tadi ada P ya. Di referensi yang lain itu ditulis kalau kita dulu membacanya ru kayaknya. Ru. Jadi ada ambigu kalau tadi ada probabilitas juga dilambangkan dengan P, tapi yang probabilitas itu dilambangkan dengan P 0 atau P ke berapa. Kalau tingkat intensitas atau kegunaan hanya P saja. Jadi tadi ada lambdanya kita dapatkan 20 ya. Jadi untuk lambda ini adalah 20 kendaraan per jam. Jadi tingkat kedatangan. Kemudian yang mu itu eh, operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam seperti itu. Kemudian dihitung tingkat intensitasnya P sama dengan lambda per mu sekian 20 per 25 sama dengan 0,8. Jadi disimpulkan angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 min P yang sering disebut idle time akan digunakan operator untuk istirahat seperti itu. Kemudian yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem atau LS ya. Itu dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda sama dengan 20 dibagi 25 per 20 sama dengan 4. Tuh. Kemudian itu yang di bawahnya juga sama dengan ya. Jadi bisa dihitung dengan rumus yang di atas atau yang di bawahnya seperti itu. Menghasilkan jumlah yang sama. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Nah, jadi yang berada dalam sistem. Lanjut Pak Hasin.
Next. Nah, ini jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Ya, jadi LQ sama dengan lambda pangkat 2 dibagi mu dikali mu dikurangi lambda. Sama dengan 3,2. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,2 dibulatkan karena kendaraan tidak mungkin koma ya, itu 3 kendaraan. Kemudian selanjutnya ada waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Jadi ada WS itu sama dengan 1 per mu dikurangi lambda sama dengan 0,2 jam atau 12 menit. Nah, seperti itu. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Kemudian kalau di dalam antrian itu WG, jadi lambda per mu dikali mu dikurangi lambda. Jadi 20 per 25 dikali 25 dikurangi 20. Hasilnya adalah 0,16 jam atau 9,6 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit seperti itu. Lanjut, Pak Ojin. Nah, ini kalau dari persamaan yang kedua tadi kita menghitung tingkat probabilitas 4 mobil berada dalam sistem pelayanan. Jadi ada PN ke 0, kemudian N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, nanti dijumlahkan, kemudian dihasilkan 0,672. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat probabilitas 4 mobil berada dalam sistem pelayanan adalah 67,2% seperti itu. Next, itu untuk single channel ya, single model. Jadi apa namanya fasilitasnya yang ditawarkan oleh suatu lembaga itu cuma satu. Jadi tidak ada misalkan teller tidak ada teller 1, teller 2, hanya cuma satu seperti itu. Lanjut Pak Khosin. Nah, ini adalah untuk multiple channel model. Jadi lebih dari satu ya. Fasilitas yang dimiliki lebih dari satu. Huruf S itu menyatakan jumlah dari fasilitas pelayanan. Lanjut. Jadi kalau seperti bank itu punya 3 teller lah misalkan seperti itu. Nah, ini berbeda dengan yang tadi itu tingkat intensitas fasilitas pelayanan itu dihitung dengan mengalihkan mu dengan S-nya. Jadi lambda itu dibagi dengan mu per S. Lambda dibagi dengan mu kali S. Mohon maaf. Kemudian probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem demikian ya. P0 sama dengan 1 per sigma atau jumlah dari jumlah N ke 0 sampai S min 1. Jadi kalau S-nya fasilitasnya itu 4, jadi dikurangi 1 jadi 3. Jadi 0 ke 3 itu untuk menjumlahkan mu per lambda per mu pangkat N per N faktorial. Jadi mengikuti ini. Kemudian ditambah lambda per mu pangkat S dibagi S faktorial dikali 1 min lambda dibagi S dikali mu. Seperti itu. Kemudian kalau PN-nya, PN berarti probabilitas kapasitasnya ada N pelanggan seperti itu. Itu ada 2 jika 0 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan S. Artinya di antara 0 sampai fasilitasnya ada berapa. Itu menggunakan persamaan yang di atas. Jadi lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial dikali P0. Jadi tetap ada P0-nya. P0-nya ini tetap dihitung. Jadi langkah pertama memang harus mengukur P0-nya. Jadi jika N lebih dari sama dengan S lah ini tetap ada P0-nya yang dihitung seperti itu. Kemudian yang ketiga jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem ya. L sama dengan lambda dikali waktu sistem. Jadi LQ sebenarnya harus dihitung LQ-nya dulu kalau seperti ini. Jadi LQ dulu dihitung, kemudian baru ditemukan L sistemnya. Kalau untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, demikian ya. LQ sama dengan P0 dikali lambda per mu
pangkat S. Kemudian disederhanakan sampai menjadi P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali P. P ini tingkat intensitas ya, bukan probabilitas. Tidak ada N-nya, tidak ada nolnya. Dibagi S faktorial dikali 1 min P atau tingkat intensitas dipangkatkan 2. Dan waktu rata-rata dalam sistem W sistem sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Jadi sama seperti yang di atas, harusnya memang yang dihitung itu adalah WQ-nya dulu sebelum menghitung W sistem. Sama dengan LQ dibagi dengan lambda. Lanjut, Pak Fauzin. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari multi model ya. Jadi sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Jadi ada 3 S-nya. Kemudian setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata seorang dokter dan juru rawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Itu mu-nya. Kemudian apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Itu lambdanya. Laporkan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Lanjut, Pak Husin. Nah, ini untuk penghitungannya langsung ke LQ ya. Saya ini P0-nya langsung dihitung sama dengan 0,2 ya. Ini 0,2. Saya apa namanya? Husnuzon kalau itu memang dihitung dengan P0-nya. Untuk penghitungan P0 itu ada di contoh yang berikutnya sebenarnya. Jadi yang ini diikuti saja dulu. P0 sama dengan LQ sama dengan P0 dikali lambda per mu pangkat S dikali dengan P tingkat intensitas tadi. Dibagi S faktorial dikali 1 min P pangkat 2. Hasilnya adalah LQ itu sama dengan 9,216 pasien. Jadi singkat saja menjadi 9 pasien ya. Jadi jumlah pasien dalam antrian itu 9 pasien. Kemudian W dalam antrian itu waktu di dalam antrian, jadi 1 orang pasien itu 46 menit. Nah, kemudian W dalam sistem itu sekitar 58 menit. Jadi seorang menghabiskan waktu untuk menunggu di dalam sistem itu ada 58 menit seperti itu. Kemudian L sistemnya itu 11 orang. Jadi jumlah kedatangan orang itu dihitung 11 pasien. Lanjut Pak Husin. Nah, ini untuk contoh yang kedua dari model yang multi. Ya, yang tadi itu contoh yang pertama. Jadi registrasi mahasiswa. Bagian registrasi sebuah perguruan tinggi telah menggunakan sistem komputer dengan 4 orang operator. Jadi fasilitasnya S-nya itu 4. Setiap orang operator melakukan pekerjaan yang sama. Rata-rata kedatangan mahasiswa yang mengikuti distribusi 100 mahasiswa per jam. Setiap operator dapat memproses 40 registrasi mahasiswa per jam. Dan waktu pelayanan per mahasiswa mengikuti distribusi eksponensial. Lanjut Pak Husin. Jadi itu yang dicari nanti bisa dilanjut dibaca di inilah yang ini. Untuk yang pertama itu intensitas ya. P sama dengan lambda per S dikali mu. Jadi didapatkan 0,62. Kemudian ada P0 probabilitas tingkat tidak ada mahasiswa yang mengantri untuk register. Ada 0,0737. Di situ ada penghitungan N sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai S-1. Jadi ini S-nya itu 4 tadi ya, 4 fasilitas. Jadi N 0 sampai 3 untuk menghitung yang penjumlahan pertama ini, yang mu per lambda per mu pangkat N dibagi N faktorial. Jadi di sini dilihat di bawah ini mulai dari 0 sampai 3 baru ditambahkan dengan
yang ini 100/40 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikalikan dengan 1/1 dikurangi 100 dibagi 4, dikali 40. Itu ya. Kemudian didapatkan 0,0737. Jadi hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa probabilitas atau kemungkinan mahasiswa tidak dalam kondisi mendatangi pusat registrasi sebesar 7,37%. Seperti itu. Lanjut, Pak Hafizin. Nah, ini untuk menghitung waktu rata-rata yang dihabiskan mahasiswa di pusat registrasi. Jadi LQ-nya didapatkan seperti itu. Dia menghasilkan LQ atau jumlah mahasiswa yang ada di dalam antrian itu 0,5 ya. Kemudian setelah LQ ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung waktu menunggu dengan menggunakan persamaan waktu tunggu sama dengan jumlah dalam antrian dibagi dengan lambda, dihasilkan 0,3198 menit. Akhirnya kita dapat menghitung nilai W dengan menggunakan persamaan W sama dengan waktu tunggu dalam antrian ditambah 1/mu. Hasilnya 1,8 menit. Artinya waktu rata-rata yang digunakan mahasiswa di pusat registrasi adalah 1,8 menit. Seperti itu. Kemudian yang C, jumlah menunggu 0,53, maksudnya dalam waktu menunggu mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan registrasi adalah 0,53 jam atau 31,98 menit. Ini WQ sebenarnya ya. WQ ini keliru ini yang C ini. L itu kan menunjukkan jumlah mahasiswa ya, jumlah mahasiswa dalam antrian yang diharapkan dalam antrian. Kemudian yang D ini yang benar 0,053 ini. 0,0053 ini jadi waktu yang digunakan untuk mahasiswa menunggu dalam antrian itu 0,03 menit. Nah, yang E itu untuk menghitung probabilitas jika ada N mahasiswa atau 5 mahasiswa dalam sistem, jadi sama dengan 0,8751. Jadi kemungkinan ada 5 mahasiswa dalam sistem itu adalah 7,51%. Jika mahasiswa berada dalam sistem selama 1,8 menit, maka 87,51 dari waktu tersebut mahasiswa berada dalam ruang tunggu. Dan 12,49%-nya atau 0,225 menit mahasiswa berada di luar ruangan tunggu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau dijumlahkan semuanya itu jadi satu sebenarnya. Jadi satu. Jadi ada waktu mahasiswa di ruang antrian dan waktu mahasiswa di luar ruang antrian itu dijadikan satu, berarti sistemnya satu seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang agak membingungkan ya. Lanjut Pak Fauzin, monggo. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompoknya Mas Muhammad Yusuf Hidayat dan juga Muhammad Rozin. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang membingungkan dan kata-kata penjelasan dari kita yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan G, saya out G atau Ya. di N ini? N. Di N. Live meeting. Oke, makasih semua Mbak Ani, Mbak Lia. Oke.